Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Dengan saya Yola Kartika Susma, NIM A1C320027. Rekan saya Renza Anggela Anggraini, NIM A1C320011 dan Weni, NIM A1C320012. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat rangkaian untuk menguji operasi penguat pembalik atau inverting amplifier dengan menggunakan operasi amplifier 741 dengan aplikasi Proteus. Sebelum kita melakukan percobaan, saya akan menjelaskan apa itu mengenai inverting amplifier. Inverting amplifier atau penguat pembalik merupakan penerapan dari penguat operasional sebagai penguat sinyal dengan karakteristik dasar sinyal output yang memiliki fase yang berkebalikan dengan fase sinyal inputnya. Nah, pada percobaan kali ini, saya menggunakan Proteus Design Suite versi 8.0. Maka langsung saja kita lakukan percobaan dengan mengklik New Project pada menu Start. Lalu di sini kita bisa memberikan nama untuk projectnya. Di sini saya menggunakan atau menamakan dengan inverting amplifier. Lalu next. Lalu di sini kita juga bisa memilih lembar kerja apa yang kita gunakan, ukurannya. Di sini saya menggunakan landscape 4, lalu next, lalu next, dan finish. Maka muncullah lembar kerja kita seperti yang tertera pada layar. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan komponen-komponen yang akan kita gunakan pada percobaan inverting amplifier ini. Yang pertama yaitu kita memasukkan operasi amplifier 741. Kita klik pick device di sebelah kiri ini. Kita menggunakan keywordnya yaitu LM741. Lalu kita klik OK. Lalu kita inputkan di sini seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya kita masukkan resistor dengan keyword res. Lalu kita klik OK. Di sini kita menggunakan 2 resistor. Nah, pada percobaan inverting amplifier ini, kita membutuhkan catu daya. Catu daya atau generator yang kita gunakan kali ini adalah catu daya DC dan juga sinus. Kita inputkan. Kita menggunakan 2 generator DC. Selanjutnya kita masukkan tegangan sinusnya. Sedikit kita zoom. Lalu kita juga menggunakan ground. Kita klik pada bagian terminal, kita klik ground. Dan juga pada percobaan ini kita juga menggunakan osiloskop untuk melihat gelombang yang dihasilkan. Selanjutnya, di sini kita menggunakan tegangan DC-nya yaitu sebesar 12 volt.
Lalu kita menggunakan tegangan inputnya yaitu sebesar 0,8 volt. Kita bisa mengubah namanya menjadi input. Selanjutnya, kita menggunakan R1 sebesar 1K. Dan untuk R2 ini, atau bisa kita sebut dengan RF, itu tetap sebesar 10K. Berdasarkan teori, nilai RF itu selalu lebih besar daripada nilai R1. Setelah semua komponen kita letakkan seperti ini, maka kita hubungkan antar komponen. Yang pertama yaitu kaki R1 kita hubungkan pada pin 2 dan kaki R1 satu lagi kita hubungkan pada tegangan inputnya. Lalu di sini ada 2 tegangan DC untuk melihat yang mana tegangan negatif dan juga yang mana tegangannya bernilai positif, kita bisa menghubungkannya pada amplifier. Maka langsung saja kita hubungkan pada pin 7. Maka bisa kita lihat di sini tegangan DC-nya adalah bernilai positif. Dan yang satu lagi kita hubungkan pada kaki 4. Maka bisa kita lihat di sini tegangan DC-nya adalah negatif. Lalu untuk kaki RF kita hubungkan di antara kaki R1 dan juga 2. Lalu kita hubungkan pada pin 6. Selanjutnya ground kita hubungkan pada kaki nomor 3. Lalu pada osiloskop untuk channel A itu gelombangnya berwarna kuning. Kita hubungkan di antara R1 dan juga input. Dan untuk channel B itu gelombangnya berwarna biru. Kita hubungkan di antara RF dan juga 6. Seperti ini. Nah, setelah semuanya telah disiapkan seperti ini, kita bisa langsung saja melihat bagaimana gelombang yang dihasilkan pada percobaan ini. Dengan mengklik Run the Simulation pada sudut kiri ini, muncullah jendela digital osiloskop seperti ini. Di sini belum terlihat gelombang yang terbentuk itu seperti apa, maka dari itu pada bagian horizontal kita set menjadi 200. Lalu pada channel A kita set menjadi 1 dan posisinya kita ubah supaya sejajar dengan channel B. Lalu pada channel B kita ubah menjadi 1. Nah, sehingga didapatkanlah gelombang hasilnya seperti ini. Pada channel A ini, gelombang yang berwarna kuning ini adalah inputnya. Dan pada channel B dengan gelombang yang berwarna biru ini adalah gelombang keluaran atau gelombang outputnya. Dapat disimpulkan bahwa sinyal outputnya berkebalikan dengan fase sinyal input. Karena di dalam inverting amplifier itu memiliki sinyal output yang berkebalikan dengan sinyal inputnya. Maka disimpulkan percobaan kita kali ini adalah berhasil. Demikianlah percobaan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.